Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustadz sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan surah At-Taubah ya. Kemarin sampai pada ayat 119 ya. Sekarang kita akan lanjutkan pada 120 sampai 122 dari surah At-Taubah. Terlebih dulu saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu ar rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Para ustadz sekalian, rahimani rahimakumullah, ayat-ayat yang akan kita kaji bersama ini masih seputar ayat-ayat yang terkait dengan perang Tabuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka li ahlil Madinah. Tidak pantas bagi penduduk Madinah ya. Wa man haulahum minal a'rab, dan orang-orang yang berdiam di sekitar mereka, yaitu dari kalangan Arab Badui ya. Maksudnya adalah orang-orang Badui yang berdiam di sekitar Madinah. Menurut para ulama ada Muzainah, Juhainah, kemudian Asya, Ghifar, Aslam ya. Ayyatakhallafu ar rasulillah ya. Jadi tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah ya, ayyatakhallafu ar-rasulillah, tidak turut menyertai Rasulullah ya, yakni tidak turut menyertai Rasulullah pergi berjihad, pergi berperang, yaitu ketika Rasulullah SAW berangkat berjihad dan saat itu Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk turut serta. Nah, para ulama mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai bentuk celaan ya bagi orang-orang beriman, baik dari kalangan muhajirin atau ansor, termasuk juga orang-orang Arab Badui yang
tinggal di sekitar Madinah, ya. Muzainah, Juhainah, Asja, Ghifar, Aslam, ya. Diturunkan sebagai celaan karena mereka tidak ikut perang bersama Rasulullah, tidak ikut perang Tabuk. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, dan tidak pantas pula, tidak selayaknya pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan untuk diri mereka rehat, santai-santai, sedangkan untuk Rasulullah dibiarkan, ya, letih, lelah dalam kesusahan, dalam kepayahan, gitu ya. Di antara ulama tafsir mengatakan bahwa mereka ini diperintahkan untuk membersamai Rasulullah dalam segala situasi, ya, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Termasuk ketika menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, ya, mereka diperintahkan untuk ikut bersama Rasulullah SAW untuk menghadapi hal yang serupa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kenapa tidak ikut perang, tidak ikut serta dalam bersama Rasulullah, tidak ikut berperang bersama Rasulullah itu dicela, ya, diincap oleh Allah, ya, dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un, ya. Yang demikian itu adalah karena mereka tidak ditimpa dhama, ya. Dhama itu haus, ya, ditimpa kehausan. Wala nasobun. Nasobun itu artinya kepayahan, keletihan, capek, lelah, gitu, ya. Wala mahmasatun fi sabilillah, dan juga tidaklah mereka ditimpa kelaparan fi sabilillah, ya, kelaparan ketika di jalan Allah dalam rangka berjihad, kelaparan yang sangat, gitu, ya. Ya, karena ketika berjihad kadang-kadang kurang makan, akomodasinya habis, gitu. Wala yata'una mauti ayyaghidul kuffar. Wala yata'una, dan tidak pula mereka menginjak mautian, satu tempat, satu wilayah yang dimiliki oleh orang kafir, ya. Yaghidul kuffar, yang dengan itu membangkitkan amarah orang-orang kafir. Maksudnya adalah ketika mujahidin itu menginjak satu tempat di antara tempat-tempat atau wilayah miliknya orang kafir, yang dengan itu membuat orang kafir menjadi marah, ya, tidak senang, membuat orang kafir menjadi sedih karena wilayahnya dilalui, ya, dikuasai oleh mujahidin. Wala yanaluna min aduwin naila, dan tidak pula mereka menimpakan suatu bencana kepada musuh, ya. Wala yanaluna min aduwin naila, dan tidak pula mereka menimpakan kepada musuh nailan, suatu bencana, ya. Maksudnya adalah menimpakan satu bencana pada musuh itu seperti akhirnya berhasil membunuh musuh, atau mungkin menawan musuh, ya, atau berhasil mendapatkan ghanimah dari musuh, dari adullah, atau menimpakan satu kekalahan terhadap musuh, baik kekalahan yang sedikit ataupun yang banyak. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh, illa kecuali kutiba dituliskan, lahum bagi mereka, bihi dengan itu amalun soleh, ya, amalun soleh yaitu amal soleh. Jadi semua itu akan dicatat, ditulis dalam catatan amal mereka sebagai satu amal soleh, amal kebajikan. Ditulis sebagai bentuk takarub kepada Allah, ya. Karena itu konteksnya tadi adalah tidak semestinya mereka tidak ikut, ya. Tidak semestinya mereka itu absen dari berjihad bersama Nabi. Kenapa? Agar tidak kehilangan pahala dan keutamaan yang sedemikian besar, ya. Hausnya, letihnya, lelahnya ketika menginjak satu wilayah, di wilayah orang kafir itu pun semua dicatat sebagai
amal soleh. Ketika mendapatkan ghanimah dicatat sebagai amal soleh, berhasil menawan musuh dicatat sebagai amal soleh, ketika berhasil menimpakan satu kalahan, itu juga semua dicatat sebagai amal soleh. Karena itu tidak seharusnya, tidak semestinya mereka itu absen atau tidak ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteks celaannya karena itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ya, ajral muhsinin, pahala ya, al muhsinin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ihsan di dalam amal ya. Ini ayat 120 ya. Nah, kemudian ayat yang ke-121, wala yunfiquna nafaqatan shaghirah. Wala yunfiquna, dan tidaklah mereka menafkahkan atau memberikan infak, nafaqatan shaghirah ya, infak yang kecil, yang sedikit. Kata Ibnu Abbas, meskipun misalnya hanya sebutir kurma atau lebih kecil daripada itu. Wala kabirah, maupun yang besar ya, tidaklah mereka menafkahkan atau memberikan infak yang besar. Wala yaqta'una wadiya, dan tidaklah pula mereka melintasi wadiya, satu lembah. Nah, ini diterangkan para ulama, baik melintasi itu saat pergi maupun saat pulang. Jadi pulang perginya saat melintasi satu lembah dalam rangka berjihad itu. Illa kutiba lahum, illa kecuali kutiba, dicatat, dituliskan ya, lahum bagi mereka sebagai amal kebaikan, sebagai amal soleh ya. Bahkan menurut Ibnu Abbas, bahkan setiap rasa takut ya, ini seperti disebutkan di dalam Aisyatu Tafasir itu, kalau Ibnu Abbas, bikulli raw'atin tanaluhum fi sabilillah sab'una alfahsanah. Jadi setiap rasa takut yang menghinggapi mereka, yang dirasakan oleh mujahidin ketika berjihad fi sabilillah itu, karena bagaimanapun manusia ya punya rasa khawatir, rasa takut. Rasa takutnya itu mendapatkan nilai 70.000 kebaikan. 70.000 kebaikan ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan juga di dalam satu hadis yang sahih itu Rasulullah pernah menjelaskan tentang orang memiliki kuda itu, kadang-kadang dengan kudanya dia dapat pahala ya, kadang juga malah dapat dosa. Kalau untuk bangga-banggaan, untuk kesombongan, malah justru dapat dosa. Tapi kalau dipakai untuk berjihad fisabilillah ya, bahkan ketika kemudian memakan makanan di padang rumput ya, semua yang dimakan di daerah tersebut itu sebanyak yang dimakan itu dicatat sebagai kebaikan. Bahkan kotorannya ya, air kencingnya itu punya nilai kebaikan. Jadi orang yang berjihad itu pahalanya sangat besar. Sampai kemudian kotoran kudanya yang digunakan berjihad itu pun akan menjadi pemberat kebaikan. Air kencingnya, makanan yang dimakannya, itu semua bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyahumullah ya, agar Allah memberikan balasan kepada mereka ahsana ma kanu ya'malun. Ahsana ma kana ya'malun, yaitu dengan ya balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Alusi itu mengatakan balasan orang yang beramal, balasan amal mereka itu ada balasan yang baik, ada balasan yang lebih baik, yang lebih ahsan. Dan Allah memilih untuk memberikan balasan kepada mujahidin tersebut itu dengan balasan yang ahsana ma kanu ya'malun, lebih baik daripada yang mereka lakukan. Jadi hausnya, laparnya, melintasi satu lembah, rasa takut ya, makanan kudanya, kotorannya, kenting kudanya ya, kemudian keberhasilan dalam menginjakkan kaki di wilayah musuh, termasuk berhasil membunuh musuh, menawan musuh, mendapatkan ghanimah, menimpakan kekalahan kepada musuh,
itu semua dicatat sebagai kebaikan, sebagai bentuk kedekatan, taqarrub kepada Allah. Karena itu ayat tadi sekali lagi adalah menjelaskan tidak semestinya, tidak seharusnya ya orang-orang yang beriman, muhajirin, ansor maupun Arab Baduy yang tinggal di sekitar Madinah, tidak semestinya mereka absen ya atau tidak ikut bersama Nabi SAW dalam berjihad fisabilillah agar tidak kehilangan pahala yang besar tersebut. Kemudian ayat yang ke-122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Wa ma kanal mu'minun, tidak sepatutnya ya al-mu'minun, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, liyanfiru kaffah ya, semuanya pergi ya. Jadi tidak sepatutnya semua orang yang beriman itu pergi ke medan perang ya, sehingga Madinah jadi kosong, sehingga Madinah jadi sepi dari orang-orang yang beriman ya. Kenapa ayat ini turun? Menurut satu riwayat ya, bahwa ketika Allah bersikap keras terhadap orang yang gak ikut perang, yang mencela mereka yang tidak ikut perang gitu ya, akhirnya mereka terus kemudian berkata ya, bahwa sejak saat ini nggak ada lagi yang absen. Ya pokoknya kalau ada peperangan akan ikut. Kalau ada misi-misi yang diperintahkan oleh Rasulullah, semuanya akan bergabung bersama pasukan, bersama syariah yang dikirim oleh Rasulullah. Ya, karena tadi turun ayat yang isinya mencela orang yang nggak ikut. Akhirnya dengan itu setiap ada perintah semuanya berangkat. Akhirnya Madinah kosong. Wilayah tinggal mereka, jadi tidak ada kaum muslimin. Maka kemudian ya turunlah ayat ini ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya pergi berjihad ya. Jangan semuanya terus pergi begitu ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Falaula mengapa tidak nafaro pergi ya, min kulli firqah dari setiap golongan, minhum di antara mereka ya, ta'ifah ada sebagian orang ya. Maksudnya adalah mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi ya. Kalau tidak bisa semua ya, sebagian dari setiap golongan itu harus ada yang tidak pergi gitu ya. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama, untuk memperdalam pengetahuan agama ya. Untuk mengetahui hukum-hukum Allah, hukum-hukum ya syariat ya, agar mereka menjadi fuqaha, menjadi orang yang faqih, orang yang faham di dalam agama. Jadi jangan semua pergi. Jangan semua kalau ada perintah untuk berangkat, jangan semua pergi, tapi hendaknya ada sebagian dari setiap golongan itu yang tidak pergi. Tujuannya apa? Untuk tafaqquh fid din, untuk belajar kepada Rasulullah SAW hukum-hukum agama. Waliyunziru qaumahum, dan untuk memberikan peringatan qaumahum kepada kaum mereka, kaumnya. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali ya, apabila mereka telah kembali. Jadi liyunziru qaumahum, waliyunziru qaumahum itu termasuk maknanya adalah untuk menumbuhkan rasa takut pada kaumnya akan azab Allah, akan azab neraka ketika tidak melaksanakan syariat Allah ya. Untuk memberikan peringatan dan petunjuk kepada mereka apabila mereka telah kembali dari peperangan. La'allahum yahzarun, agar mereka yahzarun, dapat menjaga dirinya, agar mereka memiliki rasa khauf kepada azab Allah. Dengan apa rasa khauf itu? Yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau dengan ilmu dan amal, ya. Karena itu di antara ulama para ustadz sekalian menjelaskan bahwa tujuan muallim itu ya, itu adalah memberikan irsyad, memberikan petunjuk dan inzar, memberikan peringatan.
Sedangkan tujuan muta'allim itu adalah untuk menumbuhkan rasa khosyah, rasa takut. Bukan dalam rangka menyombongkan diri. Para ustadz sekalian, rahimakumullah, di dalam ayat 1 tafasir itu disebutkan ya beberapa kesimpulan, beberapa poin penting daripada ayat yang kita baca. Yang pertama adalah wujubu itsari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafsi bi kulli khairin bal bil hayati kulliha. Ya. Jadi ayat yang kita baca tadi itu menjelaskan wajibnya itsar kepada Rasulullah. Wajib lebih mengutamakan Rasulullah daripada diri sendiri ya, dengan segala kebaikan yang dimiliki, bahkan kehidupan secara keseluruhan. Jadi wajib kita lebih mengutamakan ya. Orang beriman wajib mengutamakan Rasulullah daripada diri sendiri ya. Seperti tadi turunnya ayat yang mencela orang beriman karena tidak ikut berjihad karena dipandang itu mengutamakan diri sendiri. Nah, itu enggak pantas bagi orang beriman berlaku seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bayanu fadlis sair fi sabilillah wa ma fi minal ajril azim ya. Ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan tentang keutamaan as-sair fi sabilillah ya, perjalanan dalam rangka jihad fi sabilillah ya. Seperti tadi ya, semua yang didapatkan, dialami, dirasakan dalam perjalanan itu, semua yang dikeluarkan, yang besar, yang kecil, itu semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah fadlul ihsan ya, menjelaskan tentang keutamaan ihsan. Ketika orang berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat amal soleh, maka Allah akan membalasnya. Allah tidak menyia-nyiakan. Allah bahkan akan memberikan balasan yang lebih baik. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan tasawi fadli talabil ilmu wal jihad ala syartin niyah as-salihah fil kul. Bahwa keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan jihad itu sama tingginya, sama kedudukannya, sama-sama memiliki keutamaan ya. Tentu dengan syarat masing-masing, baik orang yang menuntut ilmu itu niatnya juga harus ikhlas ya, sesuai dengan yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Begitu pula yang jihad juga niatnya lurus, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sama-sama seperti itu, maka keduanya memiliki keutamaan yang tinggi, yang besar ya. Juga dijelaskan di dalam kitab ini bahwa hajatul ummah ilal jihad wal mujahidin ka hajatnya ilal ilmi wal ulama sawaun bisawa. Kebutuhan umat terhadap jihad fisabilillah, termasuk kebutuhan terhadap para mujahidin ya, itu seperti kebutuhan umat kepada ilmu dan ulama. Sawaun bisawa ya, sama persis. Jadi berjihad di jalan Allah itu juga punya keutamaan, menuntut ilmu ya itu juga punya keutamaan. Mujahidin juga memiliki keutamaan besar, ulama yang menyediakan waktu, mengorbankan waktunya dalam menggali ilmu, mendalami ilmu, yang kemudian dengan itu nanti bisa memberikan penjelasan kepada umat, memberikan pencerahan pada umat, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu juga sama pentingnya, sama kedudukannya. Ya, jadi kata mu'alif kitab ini, hajatul ummah ilal jihad wal mujahidin ka hajatiha ilal ilmi wal ulama sawaun bisawa ya. Kebutuhan umat kepada jihad dan mujahidin seperti kebutuhan umat kepada ilmu dan ulama sawaun bisawa, yaitu persis ya, persis. Para ustaz sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.